Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Kernisa dari kelas 6 akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerangka proposal penelitian saya yang berjudul peran per influence dan finance literasi terhadap kepatuhan pajak freelancer pekerja di Tangerang untuk memenuhi tugas IKT 2 Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MP. Lalu ada latar belakang masalah yang dimana pekerja gig ekonomi dan freelancer berkembang pesat seiring transformasi digital dan kebutuhan kerja fleksibel. Meski produktif secara ekonomi, kepatuhan pajak pekerja gig masih rendah dibanding pekerja formal. Teori literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Nah, perinfluensi itu membentuk norma sosial yang mendorong kepatuhan melalui tekanan kelompok. Di sini ada tabel 1.1 dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023, kelompok wajib pajak orang pribadi dan karyawan termasuk di dalam pekerja lepas dan pekerja ekonomi gig yang menunjukkan tren kepatuhan yang masih berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Nah, pada tahun tersebut tercatat sebanyak 3.590.457 wajib pajak telah terdaftar, namun hanya 2.420.194 yang menyampaikan SPT tahunan, yang dimana menghasilkan rasio kepatuhan sebesar 67,41%. Angka ini memang mengalami penurunan tipis dari tahun 2022 yang mencapai 69,11%, tetapi tetap menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan tahunan 2021 yang hanya berada di angka 45,53%. Nah, dari kesadaran pajak freelancer ini masih rendah, membutuhkan pendekatan edukatif berbasis literasi fiskal yang berkelanjutan di Tangerang. Belum tersedia data spesifiknya tentang kepatuhan pajak freelancer dalam laporan resmi DJP, meski kinerja KPP seperti KPP Madya Tangerang cukup baik. Data SPT-nya itu berdasarkan sektor belum dibuka secara rinci. Nah, penelitian lokal dibutuhkan untuk menggali pola kepatuhan pajak di kalangan pekerja gig di Tangerang. Hasil penelitian sebelumnya tentang tax fairness, pengetahuan pajak, dan influence masih belum konsisten. Sebagian studi hanya meneliti variabel secara terpisah dan belum menyasar pekerja gig dan freelancer, khususnya di Tangerang. Perbedaan karakteristik responden memengaruhi hasil sehingga sulit digeneralisasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan per-influence dan finansial literasi untuk memahami kepatuhan pajak pekerja gig di Tangerang. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh per-influence terhadap kepatuhan pajak freelancer dan pekerja gig di Tangerang. Lalu yang kedua itu bagaimana pengaruh finansial literasi terhadap kepatuhan pajak. Dan yang ketiga itu apakah terdapat pengaruh simultan antara per-influence dan finansial literasi terhadap kepatuhan pajak. Di sini ada batasan masalah. Dalam penelitian ini hanya membahas pengaruh per-influence dan finansial literasi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tidak membahas pekerja formal, sektor usaha lainnya, atau variabel lain seperti sanksi atau
pelayanan pajak. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian yang dimana ada 3. Yang pertama ada menganalisis pengaruh per influence terhadap kepatuhan pajak, dan yang kedua itu ada menganalisis pengaruh finansial literasi terhadap kepatuhan pajak, dan yang ketiga itu ada meneliti pengaruh keduanya secara simultan. Dan di sini ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu ada teoritis, yang dimana memperdalam pemahaman tentang pengaruh faktor sosial dan literasi keuangan dalam kerangka teori perilaku kepatuhan pajak. Dan yang kedua itu ada praktis. Praktis itu dapat mendorong peningkatan kesadaran individu atas tanggung jawab pajaknya secara mandiri, sehingga kontribusi terhadap sistem perpajakan nasional dapat lebih optimal. Dan yang ketiga itu ada pemerintah, yang dimana pemerintah dapat mendorong terciptanya peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran. Lanjut masuk ke bab 2, kajian pustaka. Lanjut ada kajian teori yang dimana ada 4. Yang pertama itu teori kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak itu penting bagi penerimaan negara, khususnya dari freelancer dan pekerja gig. Faktor seperti sosialisasi, sanksi, dan sikap individu lebih berpengaruh dibanding pengetahuan pajak semata. Dan yang kedua itu ada teori of planned behavior, yang dimana menjelaskan bahwa kepatuhan pajak freelancer dan pekerja gig lebih dipengaruhi oleh sikap dan persepsi kendali diri, bukan tekanan sosial. Teori ini menyoroti faktor psikologis yang mendorong kepatuhan sukarela di sektor informal. Yang ketiga itu ada per influence atau teman sebaya, yang dimana per influence itu pengaruh sosial dari lingkungan sekitar yang dapat mendorong atau menghambat kepatuhan pajak tergantung norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga itu ada finance literasi, yang dimana literasi keuangan itu adalah kemampuan mengelola keuangan secara bijak dalam perpajakan. Literasi ini mendorong kepatuhan karena individu lebih paham hak dan kewajiban pajaknya, meski pengaruhnya bisa dipengaruhi oleh budaya dan akses teknologi. Nah, dan relevan, yang dimana penelitian ini menelaah pengaruh per influence dan literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak freelancer dan pekerja gig di Tangerang. Fokus utamanya itu dinamika sosial dan kognitif yang memengaruhi kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan sifat fleksibel pekerjaan dan ketidakpastian pendapatan. Hasilnya diharapkan menjadi landasan bagi strategi, edukasi, dan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital. Nah, di sini ada gambar kerangka penelitian yang dimana variabel independen itu per influence untuk X1 dan finansial literasi untuk X2, dan variabel dependennya itu kepatuhan pajak untuk Y. Ada hipotesis penelitian, ada 3. Yang pertama itu pengaruh per influence terhadap kepatuhan pajak di wilayah Tangerang. Nah, pengaruh teman sebaya mendorong kepatuhan pajak freelancer dan pekerja gig melalui interaksi, diskusi, dan keteladanan sosial. Dan yang kedua itu ada pengaruh finansial literasi terhadap kepatuhan pajak di wilayah Tangerang. Literasi keuangan meningkatkan kepatuhan pajak dengan mempermudah pelaporan, terutama di Tangerang, yang terdigitalisasi meskipun dipengaruhi budaya pajak dan akses teknologi. Dan yang ketiga itu ada pengaruh per influence dan finansial literasi terhadap kepatuhan pajak di wilayah Tangerang. Di Tangerang itu kepatuhan pajak pekerja gig dipengaruhi oleh teman sebaya dan literasi keuangan meski dipengaruhi faktor sosial dan akses teknologi. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian.
Jenis dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menganalisis hubungan antara perinfluence dan literasi keuangan variabel bebas terhadap kepatuhan pajak variabel terikat pada freelancer dan pekerja gig di Tangerang. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran empiris tentang pengaruh faktor sosial dan finansial dalam konteks pekerjaan non konvensional. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah freelancer dan pekerja gig di Tangerang yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi karena jumlah pastinya tidak diketahui. Populasi dianggap tak terbatas. Sampelnya adalah mereka yang memiliki NPWP dan aktif secara ekonomi minimal 1 tahun terakhir. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena populasi bersifat informal. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang berdomisili di Tangerang, kerja sebagai freelancer, gig worker, memiliki NPWP aktif, dan pernah melapor atau membayar pajak sendiri. Ada ukuran sampel. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Lenshaw karena populasi tidak diketahui secara pasti dengan tingkat kepercayaan 95%, Z-nya itu 1,96, proporsi populasi P-nya itu 0,5, dan margin of error D-nya itu sama dengan 0,05. Maka rumusnya itu N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dikali 1 dikurang P dibagi D pangkat 2, dan hasilnya itu 384,16, sehingga jumlah minimum sampel yang dibutuhkan adalah 384 responden. Ini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang karena memiliki banyak freelancer dan pekerja gig, terutama di sektor digital dan jasa kreatif. Lokasi ini dipilih karena merupakan bagian dari kawasan urban dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan dinamika kepatuhan pajak yang relevan, khususnya di kecamatan seperti Cipondo, Karawaci, dan Cilegon. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang dimana penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner online yang disebarkan kepada freelancer dan pekerja gig di Kota Tangerang melalui Google Form dan media sosial. Pengumpulan data dilakukan secara daring untuk efisiensi dan menjangkau responden luas. Nah, untuk data sekundernya itu dari sumber resmi seperti SNLIK, OJK juga digunakan untuk memperkuat analisis. Itu ada penentuan skala. Peneliti menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel perinfluence, finansial literasi, dan kepatuhan pajak. Nah, skala ini dipilih karena mampu mengukur tingkat persetujuan responden secara kuantitatif terhadap pernyataan dalam kuesioner. Di sini tabel 3.5 itu adalah tabel skala Likert-nya. Baik, selanjutnya ada definisi variabel, yang dimana ada 3 variabel. Yang pertama itu kepatuhan pajak atau Y. Untuk definisi konseptualnya itu sikap patuh individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sadar dan sukarela. Untuk definisi operasionalnya itu diukur dari kesadaran pajak, persepsi sanksi, sosialisasi, pelaporan, dan pembayaran pajak. Dan untuk variabel yang kedua itu per influence atau X1-nya. Untuk definisi konseptualnya itu dia pengaruh teman sebaya yang membentuk perilaku melalui interaksi, norma, dan tekanan sosial. Untuk definisi operasionalnya itu diukur dari interaksi sosial, tekanan kelompok, pengaruh lingkungan, dan relasi pribadi. Dan variabel yang ketiga itu ada finansial literasi atau X2-nya. Untuk definisi konseptual, kemampuan memahami
dan mengelola keuangan secara rasional dan bertanggung jawab. Untuk definisi operasionalnya itu diukur dari pengetahuan keuangan dasar, mengelola uang, kebiasaan menabung atau investasi, dan pemahaman kredit. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini alat sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur data sesuai variabel penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif, instrumen berupa angket yang disusun berdasarkan indikator dan teori agar data yang dihasilkan valid, reliable, dan dapat dianalisis secara statistik. Untuk kisi-kisi instrumen penelitian itu kerangka awal penyusunan butir pertanyaan berdasarkan indikator variabel yang memastikan setiap aspek variabel terwakili secara proporsional. Kisi-kisi memuat variabel, indikator, jumlah, dan nomor soal serta skala pengukuran sehingga membantu merancang instrumen yang sistematis dan mendukung akurasi analisis data. Lalu yang terakhir itu ada teknik analisis data, yang dimana ada 3. Yang pertama itu ada uji instrumen penelitian, itu terdiri dari 2. Yang pertama itu uji validitas, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, untuk yang keduanya itu uji reliabilitas, digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen, biasanya melalui nilai Cronbach alpha. Dan untuk teknik analisis data yang kedua itu ada analisis statistik deskriptif, yang dimana menggambarkan karakteristik data dengan melihat rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari variabel-variabel penelitian. Nah, untuk teknik analisis data yang ketiga itu analisis statistik inferensial, yang dimana digunakan untuk menguji hipotesis dan mengukur pengaruh antar variabel. Metode analisisnya itu ada 3. Yang pertama uji regresi linear berganda, dan yang kedua itu ada uji T atau parsial, yang ketiga itu ada uji F atau simultan, yang dimana koefisien determinasi R pangkat 2 itu untuk melihat seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.